Denny Siregar bela bisnis putra Presiden Jokowi. Mereka itu alat supaya kita pintar. Bagaimana seorang Kaisang bisa punya duit sebegitu banyak? Kaisang mungkin bukan orang yang terlahir sebagai orang kaya yang diwarisi uang begitu banyak untuk berbisnis. Tetapi Kaisang adalah orang yang paham strategi marketing, branding, dan persepsi. Pasti ada yang ngajarin dia di belakangnya. Seorang pebisnis yang memang mengelola uangnya orang banyak. Era sekarang ini era valuasi, bukan lagi era komisi. Bayangkan seorang yang katanya dosen tidak mengerti bisnis, apalagi yang disebut dengan bisnis rintisan atau startup, yaitu perusahaan-perusahaan anak muda yang menggunakan sumber daya anak-anak muda juga dengan menggunakan teknologi IT yang bisa membuat perusahaan itu dalam jangka waktu 5 tahun sudah memiliki kapitalisasi yang cukup besar. Masa nggak paham itu seorang dosen. Bagaimana menurut Anda? Kira-kira pelaporan Gibran dan Kaisang ini murni perbuatan hukum atau banyak unsur politisnya? Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep, dilaporkan kepada KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ sekaligus aktivis 98 Ubaidillah Badrun. Gibran dan Kaisang dilaporkan terkait dugaan korupsi dan pencucian uang lewat bisnisnya yang punya relasi dengan perusahaan pembakar hutan. Pegiat media sosial Denny Siregar pun memberikan pembelaan atas bisnis yang dijalani oleh kedua putra Presiden Jokowi itu. Nih saya coba jelasin nih secara sederhana dari mana duit Kaisang. Ini bisnis dunia baru yang dilakukan banyak milenial, memanfaatkan media sosial. Itu si dosen Mas Rizal Ramli kalau nanya depan Elon Musk dari mana duitmu, dia pasti ngakak sampai kentut-kentut. Tulis Denny Siregar sambil menyertakan video penjelasan yang ditayangkan di YouTube 2045 TV. Di cuitan lainnya Denny juga menyebut membela Kaisang bukan karena ada kepentingan. Gua nggak kenal Kaisang sih, ketemu aja nggak pernah. Gue seneng aja ngejelasin tentang model bisnis baru, biar kita semua belajar. Kadang-kadang kebodohan orang itu membuat kita jadi banyak belajar. Mereka itu alat supaya kita pintar, sebut Denny Siregar. Dan tak sampai di situ, Denny juga menyertakan link berita yang memuat profil perusahaan milik Kaisang, PT Harapan Bangsa Kita. Tak sampai di situ, Denny juga menyertakan link berita yang memuat profil perusahaan milik Kaisang, PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat. Ini sebagai tambahan info nih buat Rizal Ramli dan si dosen yang nggak tahu diri. Kalau Kaisang nggak pakai duit sendiri beli saham puluhan miliar rupiah, di belakangnya ada jaringan dan orang-orang bisnis. Ini biasa sebenarnya, tapi orang-orang kolot itu suka bikin heboh. Pungkas Denny. Ya, dilaporkan kepada KPK, segini harta kekayaan Gibran dan Kaisang. Lebih kaya siapa sih? Dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep sedang menjadi sorotan publik. Penyebabnya Gibran dan Kaisang dilaporkan kepada KPK terkait korupsi. Mereka dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga aktivis 98 Ubaidillah Badrun. Apa dugaan kasus yang menjerat Kaisang dan Gibran? Laporan ini tercatat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Menurut Ubaidillah, laporan ini berawal dari tahun 2015 di mana ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan juga dengan nilai sebesar 7,9 triliun. Namun dalam proses yang Mahkamah Agung atau MA hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar saja. Kata dia, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang, dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Dalam laporan kepada KPK itu, Ubaidillah mengaku membawa bukti-bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal dari Ventura. Demikian dikutip dari tribunsolo.com dari kompas.com. Selama ini banyak yang penasaran dengan estimasi kekayaan Gibran dan Kaisang. Ya, Gibran Rakabuming sendiri sebelum menjabat sebagai wali kota Solo pernah melaporkan harta kekayaannya. Dalam artikel kompas.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan kepada KPK, Gibran melaporkan punya harta kekayaan sebesar 21 miliar 15 juta rupiah. Kekayaan terbesarnya berasal dari aset properti. Gibran Rakabuming diketahui punya 5 bidang tanah dan bangunan yang seluruhnya diklaim merupakan hasil sendiri, alias bukan warisan atau hibah. Tanah dan bangunan miliknya tersebar di Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta. Dan untuk aset berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 8 buah kendaraan berupa 5 mobil dan 3 motor. Sebagaimana aset tanah, seluruh kendaraan miliknya merupakan hasil sendiri. Kendaraan roda 4 berupa Mitsubishi Pajero Sport tahun 2016 nilainya 350 juta rupiah. Lalu Isuzu Panther tahun 2012 nilainya 70 juta rupiah. Daihatsu Grand Max tahun 2015 nilainya 60 juta rupiah. Toyota Avanza masing-masing tahun 2012 dan 2016
nilainya hanya 60 juta rupiah dan 90 juta rupiah. Untuk roda 2, Gibran mengoleksi motor Royal Enfield tahun 2017 dengan taksiran nilai 40 juta rupiah, lalu Honda CB125 tahun 1974 senilai 5 juta rupiah, dan Honda Scoopy tahun 2015 senilai 7 juta rupiah. Dalam LHKPN, Gibran juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai 260 juta rupiah. Berikutnya aset lain berupa kas dan setara dengan kas senilai 2,15 miliar rupiah. Dan setara kas senilai 2 miliar 15 juta rupiah. Politikus yang baru masuk menjadi kader partai PDIP ini pun juga punya aset yang dicatat sebagai harta lainnya sebesar 5 miliar serta hutang sebesar 895,58 juta rupiah. Lantas berapa harta kekayaan Kaisang? Kaisang yang berprofesi sebagai pengusaha menganggap harta kekayaan adalah ranah pribadi. Selama ini ia tidak pernah mengumbar berapa harta yang dimiliki. Namun melihat kiprahnya sebagai bos di PT Harapan Bangsa, kita tahu harta Kaisang Pangarep berpotensi melebihi sang kakak. Terlebih beberapa waktu yang lalu pun Kaisang Pangarep diberitakan memborong saham PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk sebesar 98 miliar atau sekitar 8% dari total keseluruhan saham perusahaan makanan beku berbasis gudang ini. Meski begitu, pengamat menyebut jika putra Presiden Jokowi tidak perlu repot-repot menjelaskan soal harta yang dimilikinya tersebut, lantaran hal itu adalah ranah Kaisang pribadi. Dan menaliknya, Kaisang sendiri sempat sesumbar jika pendapatannya sebagai pengusaha jauh melebihi sang ayah, Jokowi. Dari semua keluarganya diketahui cuma Kaisang yang tidak terlibat langsung dengan kehidupan politik dan publik. Kakak kandung dan kakak iparnya juga sudah terlibat langsung dalam pejabat publik, sehingga dia menjadi pengendali satu-satunya perusahaan keluarga Jokowi. Lalu, apa alasan Kaisang Pangarep sehingga belum mau mengambil jabatan politik di Indonesia? Orang-orang kayak saya nggak pantas nanti di politik, makanya pantasnya untuk punya bisnis aja, kata Kaisang. Bukan karena tidak tertarik dengan dunia politik, Kaisang sebenarnya cukup tertarik dengan dinamika dunia politik. Hanya saja ada beberapa pertimbangan yang membuat Kaisang memilih tetap berbisnis. Bukan nggak mau ya tertarik dengan politik, iya, karena dinamikanya wah. Cuma untuk sekarang kalau saya ngelihatnya nih, misal Mas Gibran, saya kan tahu gaji wali kota berapa, ya sama saya kasihan. Imbuhnya disertai dengan tawa. Dan belum lagi tanggung jawab terhadap ratusan ribu warga yang harus dipikul sebagai seorang wali kota.